Lumen nomor 11.794, 19 November 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mencari dan Menyelamatkan yang Hilang. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepada Zakheus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu kisah dalam kitab suci Perjanjian Baru yang menarik dan mudah diingat orang ialah kisah mengenai Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang berbadan pendek. Zakheus menjadi terkenal dan menjadi pusat perhatian banyak orang karena usahanya memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Yang paling menarik dalam cerita ini adalah Zakheus mau memanjat pohon, sesuatu yang biasanya dilakukan anak kecil. Di daerah atau desa, bila seorang pejabat atau orang terkenal lewat di jalan raya dengan menggunakan mobil, maka anak-anak kecil biasanya berlari memanjat pohon yang ada di pinggir jalan raya. Anak-anak melakukan itu karena mereka kalah bersaing dengan orang yang lebih dewasa. Sementara jika mereka naik ke pohon, mereka dengan leluasa melihat pejabat atau tokoh yang lewat. Hal yang sama dilakukan Zakheus. Zakheus rela menanggung rasa malu sebab perbuatannya seperti anak kecil. Zakheus juga rela menanggung rasa malu sebab sebagai pemungut cukai dia sering dihina dan tidak dihargai. Saudara-saudari terkasih, tindakan Yesus yang mau berbicara, bahkan mau bertemu ke rumah Zakheus, merupakan sebuah tindakan yang nekat dan berani. Sebab orang Israel
menganggap Zakheus sebagai orang berdosa, sehingga Zakheus dijauhi dan dianggap rendah. Orang yang berani bergaul dengan para pemungut cukai, termasuk Zakheus juga, akan dijauhi dan dianggap hina. Tetapi Yesus rela menanggung risiko atau akibat dari perbuatannya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepada Zakheus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yesus menunjukkan kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia, termasuk orang berdosa. Saudara-saudari terkasih, kita sering menjumpai orang-orang yang dianggap berdosa oleh masyarakat. Dan kita kadang-kadang memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi orang yang dianggap berdosa atau hina. Pertama, sikap manusia yang menjauhi orang-orang yang dianggap berdosa. Sikap menjauhi dan menghina orang yang dianggap berdosa merupakan sikap orang yang sombong. Orang yang bersikap sombong melihat dirinya suci dan baik. Padahal di dunia ini tidak ada orang yang suci dan baik. Yang ada adalah manusia yang berusaha untuk hidup suci dan berusaha menjadi baik. Kedua, sikap manusia mau bergaul dan bersahabat dengan orang berdosa. Sikap ini adalah cerminan dari perilaku manusia yang rendah hati. Manusia yang rendah hati mampu bergaul dan berteman dengan siapa saja, termasuk orang berdosa. Orang yang rendah hati mampu melihat bahwa dirinya tidak luput dari dosa. Berbeda dengan orang sombong yang tidak mampu melihat bahwa dirinya bukan orang yang bebas dari dosa. Sikap orang yang Allah mengasihi manusia, terutama orang yang berdosa. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus mencari orang-orang berdosa yang dihina dan direndahkan oleh sesamanya. Orang-orang berdosa inilah yang justru membutuhkan keselamatan, sebab hati mereka terbuka terhadap rahmat Allah. Berbeda dengan orang-orang yang merasa dirinya benar dan suci, sehingga menutup pintu hatinya terhadap rahmat Allah. Dan Allah tidak mencari orang yang merasa dirinya benar dan suci, sebab mereka tidak membutuhkan keselamatan. Yesus terkesan dengan sikap Zakheus yang mau merendahkan diri dan terbuka kepada Allah layaknya seorang anak kecil. Di sini Tuhan Yesus berusaha membebaskan setiap manusia dari segala dosa apabila manusia mampu bersikap terbuka terhadap Allah.
Allah tidak akan pernah berhenti mengampuni setiap umat manusia yang berdosa. Allah rindu agar manusia berdosa mengenal dan mengalami kasih-Nya. Sebab kasih Allah dapat mengubah manusia menjadi baik seperti yang dialami Zakheus. Dengan perubahan sikap kita yang mau bertobat, membuat rahmat Allah bekerja secara ajaib dalam diri kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini aku ikut mencari dan menyelamatkan sesama yang hilang? Ataukah kita hanya mencari keselamatan diri sendiri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu. Engkau datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan manusia berdosa yang menjauhkan diri daripada-Mu. Ampunilah dosa dan perilaku kami yang menganggap diri benar dan suci, serta menganggap hina yang berdosa. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.